teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Buat kalian, kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Rumah Teteh. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Teh Yanti, seorang ibu beranak satu yang tinggal di dekat rumah Teteh. Letak rumahnya di ujung paling depan gang, tepat di pinggir jalan utama. Hanya berjarak sekitar 40 meter dari rumah Teteh. Seorang perempuan yang berparas cukup cantik, waktu itu berumur sekitar 35 tahun. Dia memiliki warung makan yang dikelolanya sendiri. Warung yang berdiri di halaman depan rumahnya. Masakan Sunda menjadi andalannya. Dia memasak makanan jualannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Harus diakui, hasil masakannya cukup enak. Dan ia bisa ditebak kalau warung makan miliknya itu menjadi langganan kami. Di samping memang masakannya enak, harganya juga cukup ramah dengan kantong mahasiswa. Ditambah Teh Yanti orangnya sangat ramah dan baik hati. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mengakrabkan diri. Warung makan Teh Yanti tergolong cukup ramai pembeli. Jadi bukan hanya kami yang menjadi pembeli tetap. Kebanyakan pembelinya berasal dari lingkungan sekitar. Warungnya berbentuk seperti layaknya warung makan kebanyakan. Dibangun semi permanen berbahan dasar bambu. Cukup besar dan nyaman tempatnya. Karena itulah kami sering menghabiskan waktu di warung itu hingga malam, walau hanya sekedar minum kopi. Oh iya, aku mau cerita sedikit tentang Teh Yanti. Walaupun terlahir di Bandung, tetapi sejak kecil dia tinggal di Jakarta, ikut dengan tantenya. Hanya sesekali Teh Yanti kecil mengunjungi rumah orang tuanya di Bandung, biasanya pada waktu libur sekolah. Beliau baru pindah dan menetap di Bandung setelah dewasa, ketika berpisah dari suaminya. Kembali ke Bandung dan menempati rumah orang tua. Rumah yang pada akhirnya menjadi tempat dia mendirikan warung makan. Ayah Teh Yanti sudah lama meninggal, sedangkan ibunya tinggal di rumah adiknya yang tinggal di daerah Margahayu, masih di Bandung juga. Teh Yanti mulai membuka warung kira-kira setelah hampir 1 tahun kami tinggal di rumah Teteh. Pada suatu siang, aku pulang kuliah seperti biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang, saat dimana perut sudah keroncongan meminta untuk diisi makanan. Sejak ada warung Teh Yanti, aku dan teman-teman kos lainnya lebih sering untuk membeli makan di tempat itu. Entah itu sarapan, makan siang, maupun makan malam. Setelah berganti pakaian, aku langsung beranjak ke warung Teh Yanti yang jaraknya cukup dekat dengan rumah Teteh. Sesampainya di warung, aku melihat kalau tempat itu cukup ramai, mungkin karena memang sudah jamnya makan siang. Teh Yanti terlihat sibuk melayani pembeli. Meja dan kursi penuh semua, memaksaku untuk berdiri sejenak, menunggu sampai ada orang yang selesai makan. Sudah beberapa bulan, Teh Yanti memulai usaha warungnya. Walaupun minggu-minggu pertama terlihat sangat sepi pembeli, tapi setelahnya, beliau tidak harus menunggu lama untuk mulai tersenyum lebar karena warungnya mulai ramai. Rata-rata konsumennya adalah mahasiswa, karena memang di sekitarnya cukup banyak kos-kosan. Beri, mau ngopi? Tanya Teh Yanti, yang akhirnya menyadari akan kehadiranku di tengah kesibukannya melayani pembeli. Ngopi? Makan dong Teh, jawabku
sambil berjalan menuju kursi kosong yang baru saja ditinggalkan oleh orang yang sudah selesai makan. "Oh, iya, tidak apa-apa. Berarti ini makan yang kedua kali ya," ujar Teh Yanti. Kemudian, "Makan kedua kali? Kenapa Teh Yanti bilang begitu? Aku kan dari pagi belum makan. Kok tiba-tiba dia bilang begitu?" Aku bingung, tapi memutuskan untuk tidak ambil pusing dan langsung mengambil makanan. Oh iya, di warung Teh Yanti ini, aku dan teman-teman penghuni rumah Teteh sudah biasa mengambil makanan sendiri sesuai selera. Self-service lah, begitu ceritanya. Warung sudah mulai sepi. Ketika aku selesai makan, hanya tinggal beberapa orang yang masih duduk di kursinya. Masih penasaran dengan omongan Teh Yanti ketika aku baru datang tadi, akhirnya aku membuka perbincangan. "Teh, kok tadi bilang saya mau makan yang kedua kali?" tanya aku. "Kamu itu bagaimana sih? Kan tadi Teteh sudah kirim makanan buat kamu dan Sisi. Adit yang ngantar makanannya ke rumah jam 11 tadi," jawab Teh Yanti terlihat yakin. Adit adalah anak laki-laki dari Teh Yanti berumur sekitar 12 tahun. Sisi yang telepon tadi katanya minta diantarkan makanan buat makan siang, sekalian buat beri juga, lanjut Teh Yanti lagi. "Oke, yang pertama, kami penghuni rumah Teteh termasuk Sisi dan Memi memang sering kali menelpon Teh Yanti untuk memesan makan dan minta diantarkan ke rumah. Kalau Teh Yanti sedang senggang dan tidak terlalu sibuk, maka dia yang mengantarkan sendiri makanan pesanan kami. Tapi kalau dia sedang tidak bisa, Adit yang bertugas mengantarkan makanan. Yang kedua, ketika aku sampai di rumah sepulang kuliah tadi, rumah dalam keadaan kosong. Aku yakin sekali Sisi dan Memi hampir tidak pernah berada di rumah pada siang hari, kecuali akhir pekan dan hari libur. Iya, aku yakin sekali kalau rumah benar-benar kosong. Ada yang aneh." Di tengah-tengah perbincanganku dan Teh Yanti, tiba-tiba Adit muncul dari dalam rumah. Sontak aku langsung memanggilnya. "Adit, tadi waktu nganter makanan yang bukain pintu siapa?" tanyaku penasaran. "Yang buka pintu Teteh, yang ambil makanan Teteh, yang kasih uangnya juga Teteh," Adit menjawab dengan lancar. Oh, aku mulai mengerti. "Teteh itu siapa, Bri?" tanya Teh Yanti membuyarkan lamunanku. "Oh, itu temannya Sisi, Teh. Kebetulan sedang ada di rumah," jawabku menutupi dengan menjawab sekenanya karena aku sendiri masih kaget mendengar cerita dari Adit. Tidak berapa lama kemudian, aku pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung memeriksa seisinya, memastikan kalau rumah memang benar-benar kosong. Dan benar, rumah memang benar dalam keadaan kosong. Dan yang lebih aneh lagi, aku melihat di meja makan ada 2 bungkusan nasi berada di atas piring. Waktu pertama kali datang, aku tidak sempat memperhatikan meja makan. Aku ambil kesimpulan kalau 2 bungkus nasi itu adalah makanan yang diantarkan oleh Adit sebelumnya. Penasaran, aku membuka bungkusan itu dan benar, di dalamnya berisi nasi dan lauk pauknya. Tiba-tiba aku merinding dan langsung ingat Teteh. Posisi meja makan yang sejajar dengan dapur menjadikanku dapat melihat dapur dan isinya dari sudut mata tanpa melihat langsung ke arahnya. Pantas saja aku merinding. Dari sudut mata aku melihat Teteh berdiri di pojok dapur tepat di depan kulkas. Aku tidak berani melihat langsung, tapi dapat dipastikan itu adalah Teteh yang hanya berdiri diam tidak bergerak tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Perlahan, aku membalikkan badan dan langsung berjalan menuju ke kamar.
Setelah peristiwa nasi bungkus itu, kami semua berharap Teh Yanti jangan pernah mengalami langsung kejadian seram yang melibatkan Teteh. Takut jadi trauma setelahnya. Teh Yanti sering berkunjung ke rumah Teteh. Tidak selalu ketika harus mengantarkan pesanan makanan, tapi kadang memang hanya ingin berbincang dengan penghuni rumah. Tapi dia lebih sering ngobrol dengan Memi atau Sisi. Kalau para penghuni laki-laki terbilang jarang ngobrol panjang dengan Teh Yanti. Akrab, tapi tidak seakrab pertemanan Teh Yanti dengan Sisi dan Memi. Kami banyak berinteraksi dengannya hanya ketika sedang di warungnya saja, entah ketika sedang makan ataupun sekedar minum kopi. Nah, ada kisah tentang Teh Yanti yang menarik perhatianku. Karena sudah mulai akrab, Teh Yanti mulai banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya. Jadi sewaktu kecil, entah alasannya apa, Teh Yanti dititipkan ke tantenya yang tinggal di Jakarta. Sedangkan orang tuanya tetap tinggal di Bandung, di rumah yang Teh Yanti dirikan warung nasi di halamannya. Selama tinggal di Jakarta, Teh Yanti hanya sesekali datang berkunjung ke Bandung, biasanya ketika liburan sekolah tiba. Mengetahui hal ini, muncul pertanyaan di benakku. Kalau begitu, tahun 80-an Teh Yanti sudah sering main ke sini ya? Tanyaku penasaran. Oh, iya Beri, biasanya libur sekolah saja. Bisa 1 bulan tinggal di rumah ini, jawab Teh Yanti. Berarti waktu itu Teh Yanti kenal dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan sini? Tanyaku lagi. Kenal? Waktu tahun 80-an kan Teteh sudah SMP. Memang ada apa Bri? Jawab Teh Yanti yang diakhiri dengan pertanyaan. Menurut informasi yang sebelumnya aku dapatkan, rumah Teteh itu mulai kosong sejak akhir tahun 80-an. Setelah itu cukup lama kosong dan tidak terurus. Baru terisi lagi setelah dijadikan rumah kos oleh pemiliknya yang baru. Dari situ, aku berkesimpulan bahwa seharusnya Teh Yanti kenal atau minimal tahu siapa penghuni rumah Teteh pada tahun 80-an. Nanti akan terjawab semuanya. Tidak terasa, waktu berjalan mengiringi perjalanan hidup kami yang tinggal di rumah Teteh. Kira-kira sudah 1,5 tahun kami tinggal di rumah itu. Banyak kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan yang kami rasakan. Sudah banyak kengerian-kengerian yang kami lewati bersama. Dan seiring berjalannya waktu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami sudah lebih akrab dengan Teteh. Kami merasa sudah seperti keluarga. Walaupun pada setiap kejadian yang melibatkan Teteh kami masih ketakutan, masih ngeri. Aku ingat, waktu itu kira-kira ketika 6 bulan terakhir kami tinggal di rumah Teteh, karena aku sudah mulai mengerjakan skripsi. Oh iya, nantinya di skripsi aku tertera ucapan terima kasih buat Teteh, karena telah sering menemani dalam pengerjaannya. Ditemani oleh Teteh, kadang membuatku terjaga sepanjang malam, membuat pengerjaannya lebih cepat selesai. Kita kembali ke cerita tentang Teh Yanti. Pada waktu itu aku melihat ada yang aneh dari Teh Yanti. Apa yang aneh? Teh Yanti yang tadinya sering berkunjung ke rumah Teteh, entah untuk mengantar makanan atau sekedar ingin ngobrol, belakangan aku perhatikan dia tidak pernah datang lagi. Apabila harus mengantar makanan, dia akan menyuruh Adit yang mengantarkan. Aku sempat tanya ke Sisi dan Memi mengenai hal ini, mereka bilang tidak tahu. Teh Yanti tidak bilang apa-apa. Sama hasilnya, ketika aku tanya perihal yang sama kepada penghuni rumah yang lain, mereka tidak tahu juga. Kecuali Irwan. Dengan gaya khasnya, Irwan bilang, mungkin Teh Yanti ketemu Teteh, jadi ketakutan dia. Begitu katanya. Sempat punya pikiran seperti itu juga,
Tapi aku belum benar-benar yakin sebelum langsung dengar dari mulut Teh Yanti. Aku berniat mencari tahu, penasaran. Malam itu, sekitar jam 8, aku sudah duduk manis di warung Teh Yanti. Sambil menghabiskan makan malam, aku sengaja menunggu warungnya sepi, menunggu saat yang tepat untuk berbincang dengan Teh Yanti dan menanyakan tentang kenapa dia tidak pernah lagi mampir ke rumah Teteh. Warung sudah sepi, hanya aku dan Teh Yanti yang ada di dalamnya. Perbincangan pun dimulai. Awalnya kami hanya ngobrol seperti biasanya. Teh Yanti adalah tipikal orang yang senang bercerita tentang apapun. Seringkali aku hanya menjadi pendengar yang baik. Perbincangan hampir selalu beliau yang lebih banyak bercerita. Tibalah saat yang aku tunggu, saat yang tepat untuk mengeluarkan pertanyaan. Teh Yanti, kenapa belakangan ini tidak pernah mampir lagi ke rumah? Ada apa, Teh? Teh Yanti langsung terdiam. Air mukanya langsung berubah. Yang tadinya berseri-seri mendadak menjadi datar tanpa ekspresi. Aku menyadari kalau gelagat yang aneh ini. Beberapa saat lamanya dia terdiam. Setelah menarik nafas sebentar, akhirnya Teh Yanti bilang, "Tidak ada apa-apa, Bri. Teteh sibuk saja di warung. Sudah mulai rame sekali kan?" katanya sambil melepas senyum yang tampak dipaksakan. Aku tidak menyerah. Aku tahu ada yang ditutupi. "Tidak apa-apa, Teh. Bilang saja," desaku lagi. Teh Yanti kembali terdiam. Cukup lama waktu yang kami habiskan untukku memaksa dia untuk mengatakan yang sebenarnya. Hingga pada akhirnya Teh Yanti mulai berani jujur bertutur. "Sebenarnya Teteh tidak mau cerita. Takut kalian jadi tidak betah tinggal di rumah itu. Teteh tidak mau seperti itu." Begitu katanya. "Tidak apa-apa, Teh. Cerita saja. Cerita yang sebenar-benarnya," jawabku sambil mencoba meyakinkannya lagi. "Ya sudah, kalau begitu Teteh akan ceritakan semuanya. Tapi kamu janji ya, jangan sampai kalian tiba-tiba langsung pindah semua." Begitu Teh Yanti bilang. "Janji, Teh," jawabku. Dan Teh Yanti pun mulai bercerita. Sekitar 2 bulan sebelumnya, pada suatu malam Teh Yanti sedang membereskan warungnya yang memang sudah mau tutup. Di tengah-tengah kesibukannya, tiba-tiba Adit bilang ada telepon untuknya. Teh Yanti langsung masuk ke dalam rumah untuk menerima telepon tersebut. Perbincangan di telepon itu terjadi sangat singkat, hanya beberapa kalimat saja. Di ujung telepon ada perempuan yang bilang, "Yanti, bisa mampir ke rumah tidak? Temenin aku dong, di rumah sepi." Awalnya Teh Yanti bingung siapa perempuan di ujung telepon itu. Tapi beberapa detik kemudian Teh Yanti menebak kalau itu adalah Sisi. Kenapa Teh Yanti menebak itu Sisi? Karena sudah beberapa kali Sisi menelpon ke rumahnya dengan permintaan yang sama, meminta tolong untuk menemaninya ketika Sisi memang sedang sendirian di rumah. Tapi ada yang aneh dengan perbincangan tadi. Sisi memanggil Teh Yanti hanya dengan sebutan Yanti, bukan Teh Yanti seperti biasanya. Teh Yanti sempat bertanya-tanya mengenai itu, tapi akhirnya memutuskan untuk tidak ambil pusing. Setelah selesai membereskan warung, Teh Yanti langsung berangkat ke rumah Teteh yang jaraknya cukup dekat dengan rumahnya sendirian. Waktu itu sudah sekitar jam 10 malam. Setelah sampai, Teh Yanti melihat sekeliling. Rumah Teteh terlihat sepi dan tampak kosong. Di dalamnya hanya lampu halaman yang menyala terang. Tidak ada mobil maupun motor yang parkir di halaman. Tidak berpikir macam-macam, Teh Yanti berjalan ke pintu depan dan mengetuknya. "Assalamualaikum, Sisi." Dia memanggil nama Sisi dari luar.
Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba pintu terbuka sendiri, tidak terbuka penuh, hanya sebagian. Tampak terbukanya seperti ditiup angin. Teh Yanti langsung membukanya dan perlahan masuk ke dalam. Ruang tamu terlihat gelap, kosong. Teh Yanti melanjutkan berjalan ke ruang tengah. Keadaannya sama, gelap dan kosong, hanya sedikit cahaya dari luar yang membantu penglihatannya. "Sisi, ini Teh Yanti." Sekali lagi, dia coba memanggil Sisi. Tetap tidak ada jawaban. Suasana tetap sepi dan hening. Teh Yanti sempat untuk mengurungkan niat dan pulang karena dia pikir rumah dalam keadaan kosong. Ditambah perasaan mulai tidak enak. Sempat beberapa saat Teh Yanti berdiri di ruang tengah sambil memperhatikan seisi rumah. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali pulang saja, membalikkan badan dan melangkah ke arah pintu keluar. Tapi baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba, "Yanti, naik ke atas saja. Aku di sini." Ada suara perempuan yang memanggilnya. Suara yang terdengar dari lantai atas. Langsung menghentikan langkah, Teh Yanti menjawab, "Iya sih, Teteh kira tidak ada siapa-siapa." Teh Yanti langsung berjalan ke arah tangga. Dari bawah, lorong tangga terlihat sama, gelap dan kosong. Perlahan Teh Yanti menaiki tangga itu satu persatu di dalam gelap. Gambaran lantai atas adalah seperti ini. Tepat di ujung tangga paling atas, ada 2 kursi kayu yang di tengahnya ada meja kayu kecil berwarna gelap. Di depan meja dan kursi itu ada lorong buntu. Di sebelah kanan lorong, ada 2 pintu kamar, masing-masing kamar Memi dan Sisi. Lorong depan kamar Memi dan Sisi hanya diterangi lampu kecil yang cahayanya redup tapi masih mampu menerangi. Jadi tidak terlalu gelap total. Kebayangkan bagaimana bentuk lantai atas? Sesampainya di lantai atas, Teh Yanti melihat sekeliling. Menurutnya saat itu 2 kursi kayu di depan tangga terlihat kosong, kedua pintu kamar juga tertutup. Cahaya lampu lorong yang redup mengantarkan langkah Teh Yanti menuju ke depan pintu kamar Sisi. Sesampainya di depan pintu, "Assalamualaikum, Sisi, ini Teh Yanti." Teh Yanti kembali mencoba memanggil Sisi. Tidak ada jawaban juga. Perasaan Teh Yanti semakin tidak enak. Bulu kuduknya mulai berdiri, berkecamuk pikiran Teh Yanti ketika dia semakin merinding. Tiba-tiba, "Yanti!" Ada suara perempuan yang memanggil namanya. Suara yang bersumber dari sisi kanan dia berdiri. Perlahan, dia menolehkan wajahnya ke arah sumber suara. Teh Yanti langsung diam membisu. Badannya kaku, tidak bisa bergerak ketika dia melihat kursi kayu yang tadinya kosong. Tiba-tiba, sudah ada yang duduk di atasnya. Ada perempuan berambut panjang yang duduk di kursi itu, mengenakan baju terusan panjang berwarna gelap bermotif kembang. Terpaku, Teh Yanti melihatnya. Walaupun sebagian wajah perempuan itu tertutup rambut panjang dan di tengah redupnya lampu ruangan, Teh Yanti dapat melihat wajahnya cukup jelas. Beberapa saat kemudian, Teh Yanti menyadari sesuatu. Dia menyadari kalau dia mengenali wajah itu. Teh Yanti kenal dengannya. Perempuan itu terlihat tersenyum memandang Teh Yanti yang masih saja diam, tidak bisa bergerak. Kaku, kaki Teh Yanti seperti mati rasa, tidak bisa digerakkan. Ketika ketakutan memuncak, tubuh Teh Yanti lemas dan jatuh terduduk. Sambil mulai menangis, Teh Yanti bilang, "Maaf Teh, jangan ganggu Yanti. Hampura Teh," ucapnya dengan suara terbata-bata. "Yanti." Sekali lagi perempuan itu memanggilnya.
Teh Yanti perlahan mengangkat wajahnya dan menatap ke arah perempuan itu berada. Perempuan itu terlihat sudah berdiri di depan kursi masih dengan senyuman di wajahnya. Kemudian berjalan pelan menuruni tangga dan tidak terlihat lagi. Sementara Teh Yanti masih duduk sambil menangis. Suasana kembali hening dan sepi. Perlahan Teh Yanti berhasil memaksa tubuhnya untuk berdiri dan berjalan menuruni tangga. Mempercepat langkahnya menuju pintu keluar tanpa berani sedikit pun melihat ke belakang. Itulah alasannya kenapa Teh Yanti tidak pernah mau lagi menginjakkan kakinya di rumah Teteh. Beberapa hari setelah kejadian itu, Teh Yanti pergi berkunjung ke rumah adiknya di Margahayu untuk menemui ibunya dan mencari tahu tentang perempuan yang dia lihat di rumah Teteh. Teh Yanti penasaran karena dia mengenalinya. Menurut cerita sang ibu, dulunya perempuan itu memang tinggal di rumah Teteh. Teh Yanti langsung teringat masa kecilnya yang sering berkunjung ke lingkungan rumah Teteh, yang membuat Teh Yanti langsung ingat siapa dia. Kebetulan juga dulu perempuan itu cukup akrab dengan keluarganya. Menurut ibu Teh Yanti, perempuan itu meninggal di rumahnya sendiri. Cukup menyedihkan prosesnya. Masih di malam itu juga, ketika aku masih berbincang di warung dengan Teh Yanti, tiba-tiba Teh Yanti masuk ke dalam rumah. "Tunggu Bri, Teteh mau menunjukkan sesuatu," begitu katanya. Tidak lama, Teh Yanti keluar sambil membawa album foto. Dia menunjukkan foto semasa dia masih kecil ketika sedang berada di Bandung. "Ini perempuan itu, Bri." Teh Yanti menunjukkan satu foto yang berisi beberapa orang. Jarinya menunjuk ke perempuan yang cukup cantik, rambut panjang terurai dengan senyum di wajahnya. "Aku mengenali perempuan itu. Ya, perempuan itu adalah Teteh." Kemudian Teh Yanti bilang, "Namanya Helena. Dulu orang-orang di lingkungan sini memanggilnya dengan panggilan Teh Lena."